Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil wa alayhi ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama adalah tidak masih ada yang kita sampaikan sama-sama melainkan yang kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sekalian alam yang masih memberikan kesempatan kepada kita, yang masih memberikan waktu iman Islam, taufik dan hidayah kepada kita semua. Sehingga kita alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bertatap muka bermulia, dan lebih spesial lagi adalah dalam kajian rutin Ahad subuh dengan pembicaraan juga yang spesial juga, Al-Mukarram Ustaz Ubaidillah Qoim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan alam suri tauladan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ustaz Ubaidillah Qoim, alhamdulillah kami ucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih. Kehadirannya Pakai laptop baru gini. menjadi salah satu narasumber rutin di kajian Ahad. Duplikat aja ya Pak. Juga yang kami hormati sekalian para jamaah Belum keluar. pengurus DKM besar. Yes. Ini dikecilin aja. Ini dihilangin. Iya. Yang sangat menarik yaitu menjadi khalifah Allah dalam keluarga dan masyarakat. Suatu bahasan yang sangat penting untuk kita pahami dan dalami, karena memang kita semua adalah khalifah Allah, dan kita semua adalah para pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pilih. Jadi penting untuk kita untuk mengkaji ini. Insyaallah Bapak Ustaz Ubaidillah Qoim akan memaparkan lebih lanjut. Ya, mari kita sama-sama simak dan persiapkan pertanyaan kita supaya nanti jalan kajian bisa lebih aktif dan menarik. Untuk yang masih kurang waktu, tafadhol untuk Ya. Ubaidillah Qoim untuk menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala dayaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin huwa rabbul arsyil azim. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين الذي ارسله رحمه للعالمين وقدوه حسنه للمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه الى يوم الدين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi yang cerah ini di hari Ahad kita diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk datang ke masjid ini, berkumpul, bertafakkur dan bermuzakarah
Insya Allah apa yang kita diskusikan pagi ini menambah khazanah keilmuan kita tentang agama kita, yang insya Allah akan menambah kualitas keimanan dan keislaman kita. Judul yang kita sampaikan kali ini yaitu menjadi khalifah Allah dalam keluarga dan masyarakat. Para jamaah sekalian, saya bukan mau ngajak bapak-bapak para jamaah untuk berbicara politik ya, dengan adanya kata-kata khalifah. Sekarang ini kalau udah ada dengar kata-kata khalifah, khilafah, kayaknya sudah ada yang rentan gitu, yang mendengar, ada yang resisten. Itu adalah sebuah keniscayaan. Kata khalifah itu dan turunannya, konjugasinya, tasrifnya, gitu kalau bahasa ilmu nahwu, tasrifnya itu ada 127 kata dalam ayat Al-Quran. Kita tidak bisa menghindar dari itu. Dan khalifah itu adalah bagian khilafah. Khilafah itu adalah bagian dari syariat Islam. Sudah baca buku fikih Islam belum? Di bab terakhir ada bab khilafah. Di kitab fikih lain yang lengkap juga banyak. Kitab-kitab fikih klasik ada bab khilafah. Jadi itu adalah bagian syariat Islam. Sama dengan kita belajar bab hudud, bab muamalah, bab-bab lain dalam fikih, salah satunya adalah bab khilafah. Jadi tidak bisa dihindari. Cuma dalam kajian ini kita tidak mau berbicara yang bagian itu. Cuma bagian itu nanti kita senggol-senggol dikit. Ya. Sekarang kita mau berbicara menjadi khalifah Allah di dalam keluarga dan masyarakat saja. Tadi udah benar tuh disampaikan. Udah selesai, sebetulnya itu udah disampaikan. Kita semua adalah khalifah. Karena kewajiban menjadi khalifah itu melekat kepada semua individu muslim. Jadi jangan alergi ngomong-ngomong kata-kata khalifah itu, ya. Yang alergi nggak ngerti ilmu agama. Baik, saya ingin berkisah dulu. Suatu hari saya ceramah di Tangerang, subuh begini. Selesai, kayak kita gitu, ngobrol-ngobrol. Sedang ngobrol, ada kira-kira seorang laki-laki, si fulan gitu ya, usianya sekitar 60 tahun lebih lah. Mendekati saya, ngobrol-ngobrol, cerita. Pak Ustadz, sependek kata ceritanya begini, Pak Ustadz, alhamdulillah saya ini hidup saya sudah hampir selesai, sudah hampir sempurna. Saya sudah pensiun, saya sudah cukup semuanya, anak saya sudah jadi orang, 2 laki-laki, dua-duanya sudah bekerja. Saya sekarang di rumah banyak mengabdi di masjid. Oh alhamdulillah Pak, Bapak masih sehat. Saya bilang, iya alhamdulillah saya udah 63 usia saya, kata dia begitu. Semuanya sudah saya miliki Pak Ustadz, Allah tuh udah memberikan saya rezeki banyak. Saya punya rumah lebih dari 1, anak saya udah saya kasih rumah semuanya. Pendek kata itu orang bercerita tentang keberhasilannya dalam hidup, kesuksesannya dalam hidup. Dia tentu bersyukur kalau ada saudara kita yang hidupnya telah sukses, ya. Habis itu selesai, beberapa menit kemudian, itu Pak Ustadz ya, saya heran, kenapa Pak? Saya itu punya anak 2, satu umur 27 belum nikah, satu lagi nomor 2 umur 25. Itu dua-duanya kalau disuruh sholat susah sekali. Bundanya sampai tiap hari telepon ngingatin dia sholat. Oh di mana? Ada tinggal di apartemennya karena udah kerja, jadi nggak tinggal sama saya. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita tidak ada yang di sini tidak ada yang seperti cerita itu ya. Kalau ada saya mau ingatin, jangan sampai ada. Orang tadi baru saja menceritakan tentang keberhasilan hidup, pada waktu yang bersamaan dia menceritakan kegagalan hidupnya. Itu yang banyak tidak disadari sama kita sebagai orang Islam. Sesungguhnya orang itu gagal dalam hidup, tapi dia menceritakan kesuksesan. Karena parameter kesuksesan, parameter keberhasilan hidupnya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itulah kita kaji sekarang, supaya kita ini semuanya sadar bahwa kita ini adalah khalifah yang di punggung kita ini melekat tanggung jawab untuk melaksanakan hukum Islam, terutama pada diri kita, yang kedua pada keluarga kita, syukur-syukur kalau bisa sama pada masyarakat kita, tapi minimal pada diri dan keluarga saja dulu ya. Bapak-bapak suka dengar ceramah Kiai Haji Jainuddin MZ.
Dulu saya ada satu yang saya selalu ingat tuh, waktu saya masih remaja itu, masih sanawiyah saya. Begitu saya dengar, itu langsung tertancap di otak saya, dan insya Allah saya jaga itu omongan sampai sekarang. Itu saya ingat kata dia gini, jangan sampai kita jadi ahli sujud. Ingat gak dengar kata-kata itu? 24 jam kita ada di masjid, 5 waktu kita sholat di masjid, tunggang tungging gitu kan bahasanya Jainuddin. Anak kita keluar tidak pakai jilbab, anak gadis kita keluar tidak pakai jilbab, istri kita sibuk bergibah sama tetangga. Pernah dengar gak Ustaz Jainuddin ngomong gitu? Itu saya pegang terus itu omongan itu. Dari saya remaja saya masukin ke otak saya. Oh ya, jangan kita kelihatannya jadi laki-laki yang soleh, tidak lepas baju koko, tidak lepas kopiah, tidak lepas sarung, adanya di masjid terus. Kalau mau nyari kita adanya di masjid, istri kita sibuk bergibah, anak kita keluar rumah tidak berhijab, yang gadis. Apa gunanya itu semua? Parameter keberhasilannya bukan kita saja, tapi juga keluarga. Ya, maka dari itu kita mau bahas hari ini. Clear ya maksudnya? Baik, kita masuk kepada materi. Kenapa ini tidak bisa? Tolong dibantu dong. Kenapa ya Mas? Enggak mau. Mana ya harusnya? Oh ini ya? Yang kanan. Oh, oke. Baik. Kita bahas dulu pengertiannya. Dalam pengertian bahasa, khalifah itu berasal dari kata-kata 3 huruf saja, kha, lam, dan fa, yang artinya ganti. Clear ya? Artinya ganti. Jadi khilafah itu adalah sebuah pergantian. Ketua masjid 5 tahun diganti, itu namanya khilafah. RT diganti, RW diganti, pergantian itu namanya khilafah. Jangan dianggap sesuatu yang negatif, sesuatu yang mengerikan tentang istilah itu, ya. Maka kata khalafah dapat bermakna khilafah yang berarti pergantian, dapat pula bermakna ikhtilaf yang artinya perbedaan. Dalam kita kan sering diskusi itu kalau udah bicara mazhab, ini kan masalah ikhtilaf. Itu asal katanya dari khalafah. Dapat pula bermakna istikhlafi yang berarti menjadikan pengganti. Orang sering bertanya-tanya, itu ada ormas Islam yang ingin mengganti sistem pemerintahan di Indonesia dengan sistem khilafah. Sering kan ada begitu, mendiskreditkan umat Islam. Ya sekarang ini yang dipakai itu sistem khilafah. Saudi itu yang pakai raja itu pun sistem khilafah. Asal ada yang diganti itu berarti namanya khilafah. Kecuali ada yang kagak diganti-ganti, itu bukan sistem khilafah. 5 tahun sekali diganti, 10 tahun sekali diganti, itu namanya khilafah, pergantian. Berarti kita udah pakai sistem khilafah, udah nggak usah diribut-ributin lagi. Kecuali kalau nggak diganti-ganti seumur hidup, itu bukan sistem khilafah. Itu pun masih sistem khilafah karena kalau udah meninggal diganti. Jadi menurut istilah khalifah itu bermakna makhluk Allah yang mendapatkan amanah dari Allah sebagai pengganti, penerus generasi sebelumnya yang mengurus bumi. Buminya bukan cuma bumi ini ya, langit, udara, dan sebagainya yang bermakna alam dunia ya. Dan amanah itu sudah pasti diberikan kepada manusia, bukan diberikan kepada hewan. Ada perdebatan di dalam di kalangan para mufassirin, sebelum Bani Adam itu ada Bani yang mengelola bumi. Lalu sudah selesai eranya, hancur, Allah menciptakan Adam untuk mengganti Bani itu. Ada yang mengatakan bumi ini dulu dikelola oleh bangsa jin. Lalu sudah selesai eranya, maka Allah mengganti pengelola baru, namanya Adam, gitu ya. Wa huwa alam bisawab, itu nggak usah kita pikirin. Pastinya Allah menjadikan khalifah itu untuk menggantikan generasi sebelumnya, kira-kira begitu. Siapa generasi sebelumnya kita nggak usah pikirin itu. Berdasarkan pengertian itu, Al-Quran menjelaskan konsep khalifah dalam 2 makna. Nah ini yang penting. Makna individu sebagai makhluk pengganti atau penerus yang diamanahkan oleh Allah untuk mengurus bumi dan menjalankan hukum-hukum Allah.
Yang jadi catatan itu menjalankan hukum Allah ya Bapak, bukan cuma sekedar ngurus, bukan cuma sekedar menjalani hidup. Makna kedua adalah makna kekuasaan. Nah, ini yang kekuasaan. Ini juga ada di dalam Islam. Sebagai penguasa di bumi yang wajib menjalankan hukum-hukum Allah. Tetapi kita tidak berfokus pada makna yang kedua. Kita pada yang pertama saja. Baik. Khalifah dalam makna bahasa sebagai individu pengganti penerima amanah Allah untuk mengurus bumi. Dalam buminya maksudnya dalam makna dunia. Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh khala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikatnya nanya, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfiqu dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Jadi Allah itu berkata kepada Rasulullah, Muhammad, kamu ingat ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku. Bapak catat ya, lihat deh, nih hurufnya ini Allah menggunakan dhamir ana sendiri. Ja'ilun, ingin menjadikan di bumi itu adalah khalifah. Kalau Allah menggunakan dhamir mufrad ana sendiri, maka proses pembentukan khalifah, menjadikan khalifah itu tidak melibatkan hal-hal yang lain kecuali Allah sendiri yang menjadikan. Ngerti ya? Paham ya? Karena Allah menyebutnya ini. Lalu para malaikat bertanya, ya Allah, kok mau yang kayak begitu lagi? Mereka kan biasa membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kan sudah cukup kami ini bertasbih kepadamu dan memujimu serta mensucikan namamu. Maka Allah berkata kepada malaikat, aku lebih tahu urusan yang engkau tidak ketahui. Ya. Jadi makna ayat ini, dalil ayat ini berbicara tentang khalifah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang predikatnya melekat kepada setiap individu muslim. Ya, berarti kita semua laki-laki yang ada di tempat ini semuanya adalah khalifah. Ini menurut konsep surah Al-Baqarah ayat 30. Clear ya? Berarti kita mempunyai tanggung jawab untuk mengurus bumi, Pak. Menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi tanggung jawab khalifah itu melekat pada diri kita, minimal untuk diri dan keluarga saja dulu. Syukur-syukur bisa untuk yang lain. Kalau Pak RT, Pak RW sekaligus ngurus warganya. Nah, ini dalil berikutnya. Wazkuru idza ja'alakum khulafa'i min ba'di 'ad wa bawa'akum fil ardi tatakhiduna min suhuliha fasura wa tanhitunal jibala buyuta fazkuru 'alallahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Ini juga pengganti maknanya. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah kaum Ad dan mendekatkan kamu di bumi di tempat yang datar, kamu dirikan istana dan bukit-bukit. Jadi ini adalah dalil yang menceritakan tentang kaum Samud yang dijadikan oleh Allah sebagai kaum pengganti kaum Ad. Jadi makna khalifah ini adalah pengganti kaum sebelumnya. Kaum Samud menggantikan kaum Ad. Makanya artinya khulafa, pengganti. Clear ya? Jelas? Jadi inilah dalilnya. Nah, sekarang ada juga khalifah dalam makna kekuasaan.
pemerintahan yang Islam, imarah Islam, seperti Taliban, itu imarah Islam, itu juga sah, ada dalilnya, dan itu adalah bagian dari syariat Islam. Jadi jangan alergi, Pak. Kita tentu tidak bicara konteks Republik Indonesia, tidak bicara NKRI. Kalau bicara NKRI, kita harus mengkaji lebih dalam segala kemaslahatannya. Kalau saya sendiri ditanya nih, saya secara pribadi nih, Bapak setuju tidak Indonesia jadi negara Islam? Kalau saya tidak setuju. Dari dulu saya tidak setuju. Gak usah repot-repot Pak mendirikan negara Islam di Indonesia, gak usah. Pusing-pusing amat. Jadikan aja semua orang Muslim di Indonesia itu mengerti dan mau melaksanakan ajaran agamanya, selesai sudah. Betul nggak? Di negeri ini sampai kiamat kayaknya tidak akan berdiri negara Islam. Kenapa? Orang Islam di Indonesia itu tidak teredukasi dengan baik tentang ajaran agamanya. Kalau tidak teredukasi dengan baik, maka dia tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, pasti tidak akan menimbulkan rasa cinta di dalam dirinya. Kalau tidak timbul rasa cinta, pasti dia tidak akan membela. Betul tidak? Nggak usah jauh-jauh, tanya aja nggak ada di dalam ruangan ini. Bapak setuju mendirikan negara Islam di Indonesia? Saya kira banyak yang tidak setuju, termasuk saya juga tidak setuju. Tidak perlu. Kalau individu Muslim dari orang bawah sampai orang atas tahu tentang ajaran agamanya, timbul rasa cinta, pasti dia mau menjalankan. Ini saya kasih contoh simpel. Kabinet Jokowi yang pertama, kan ada Menteri Rahmat Gobel. Ingat ya? Sebelum di reshuffle yang bareng sama Anies. Apa menteri yang apa kabinet yang kedua itu ya, saya lupa. Dia membuat aturan di warung-warung retail tidak boleh jual minuman keras. Betul? Habis itu dibuang. Itu contoh. Kalau semua Muslim menjalankan ajaran agamanya, secara otomatis dia akan membuat kebijakan seperti itu. Dari mulai RT, RW, lurah juga bisa begitu bikin. Nggak boleh ada klub, nggak boleh ada night club, nggak boleh ada minum-minuman keras di wilayah gua, bisa, sah kok itu. Nggak boleh ada prostitusi yang banyak di pinggir jalan tuh dekat Victor, sah. Wali kota bisa kok buat aturan begitu, nggak usah jauh mendirikan negara Islam. Yang penting orangnya itu teredukasi dengan baik. Nah ini tidak. Maka dari itu, apabila ada kelompok orang Islam di Indonesia ini yang menawarkan konsep-konsep pemikiran-pemikiran tentang negara Islam, pasti berdebatnya dengan orang Islam juga. Ya karena memang tidak suka sebagian orang Islam di Indonesia itu. Jangan di kita, Afghanistan dan Pakistan itu Pak. Saya pernah ke Pakistan. Itu pendidikan agamanya lebih baik daripada Indonesia. Kenapa? Saya berapa kali pernah menyampaikan, rumah itu adalah pesantren. Setiap anak belajar kepada ayahnya. Santri itu berguru pada ustadz itu adalah ayahnya. Pagi mereka tadarus dulu. Ibu itu pasti mengerti ilmu agama. Demikian pula Afghanistan. Tapi banyak juga kan yang menentang, tidak mau mendirikan negara Islam. Yang sempurna, saya lihat kota yang sempurna saat ini adalah Tahrim, Yaman. Kalau itu sempurna, walaupun Yamannya bukan negara Islam, tapi kota Tahrimnya itu sempurna. Anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, semua ilmu agamanya tinggi. Jadi bapak kalau pergi ke kota Tahrim itu nggak ketemu perempuan di pasar, nggak ketemu orang perempuan nyapu di jalan depan rumah, nggak ketemu orang perempuan ngejemur pakaian nggak pakai hijab, karena orang perempuan semuanya di dalam rumah. Ada orang perempuan sekolah tetap, semua dikerjakan oleh laki-laki, karena syariat Islam dijalankan dengan benar. Ya, baik, ini adalah ayat dalil yang berhubungan dengan kekuasaan. Allah bilang begini, perhatikan baik-baik ya. Tadi kan ini, sekarang ini. Ya Daud, Allah lagi ngomong sama si Daud, Nabi Daud. Inna ja'alnaka khalifata fil ardh fahkum bainan nas bil haqq wa la yatabbil hawa fayudilluka an sabilillah. Ya Daud, inna sesungguhnya kami, tidak pakai ini.
ingin menjadikanmu sebagai penguasa. Nah, ini khalifah ini baru penguasa. Fil ardi fahkum bainan nas bil haq wa la tatabbi'ul hawa fa yudillaka an sabilillah innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima tasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami akan menjadikan dirimu Daud khalifah, penguasa di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, kalau ayat yang berhubungan dengan dalil khalifah sebagai penguasa, Allah pasti pakai domir nahnu inna, satu tandanya. Yang kedua, pasti Allah akan ikuti dengan tuntutan tanggung jawab kolektif. Perhatikan ayat ini, berbeda dengan dari surah Al-Baqarah ayat 30. Fahkum bainan nas bil haq. Bapak ngerti maknanya ini? Ngerti nggak maknanya apa? Di sini ada teman-teman mantan HTI apa tidak? Saya mau tanya, ngerti gak maknanya? Nggak apa-apa dengar kata-kata HTI itu, jangan alergi, itu ormas biasa saja itu, nggak usah risau-risau dengar yang begituan. Fahkum bainan nas. Kalau Allah mau menjadikan khalifah itu yang maknanya penguasa, maka Allah akan bebankan kepadanya aturan yang mewajibkan dia melaksanakan hukum. Tadi di surah Al-Baqarah tidak ada kata-kata fahkum kan? Karena itu maknanya individu. Fahkum bainan nas bil haq. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua. Makna yang kedua apa, Pak? Perhatikan ayat ini baik-baik. Artinya hukum Islam itu bisa diterapkan di muka bumi dengan jalan kekuasaan. Maka kalau Allah ingin mendirikan sebuah imarah Islam, melekat padanya si khalifah itu untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan hukum Allah bisa dengan mudah dijalankan apabila imarah Islam telah berdiri dengan kekuasaan. Jelas ya? Itu kira-kira. Saya pernah melihat diskusi ketika HTI mau dibubarin. Ini saya bukan bicara yang radikal-radikal ya, bicara yang biasa-biasa saja ini. Nggak usah dengarnya, nggak usah agak-agak bingung, agak-agak takut. Bicara permasalahan di dalam umat Islam. Waktu itu di stasiun TV swasta, saya tidak tahu apa, ada diskusi juru bicara HTI sama juru bicara MUI. Dua-duanya saya tidak kenal. Lalu si ulama MUI itu bertanya kepada juru bicara HTI, kalau Anda ingin mendirikan negara Islam, dirikannya di mana? Kan negara ini sudah berdiri, gitulah. Terus dalilnya apa? Sayangnya si juru bicara HTI itu tidak mengeluarkan ayat ini. Yang dia pakai dalil surah Al-Baqarah ayat 30 itu kagak nyambung. Ada dalilnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 30. Kata si juru bicara MUI, oh bukan itu bukan tentang kekuasaan gitu. Saya berpikir, aduh kenapa teman-teman HTI itu tidak mempersiapkan juru bicara yang kuat, yang ahli tafsir, kalau bisa ulama pesantren, yang ahli baca kitab, yang ahli baksul masail. Yang dilawan juru bicara MUI, ulama pesantren yang udah biasa baksul masail, menguasai tafsir, menguasai nahwu shorof, kalah. Saya perhatikan ormas-ormas Islam itu yang punya konsep-konsep yang bagus, tapi nggak menguasai secara detail dalil-dalil Al-Quran. Jadi kalau udah berdebat sama kiai pesantren yang sarungan, udah pasti kalah. Kiai pesantren itu biasa baksul masail, Pak, bahas masalah-masalah. Wah salah ini, keliru saya bilang. Ya memang tetap dibubarin sih, ya orang pemerintahnya alergi dengan yang begitu-begitu. Tapi nggak apa-apa lah, sudah itu masa lalu ya. Jadi saya mau mengulangi, inilah dalil tentang khalifah yang berhubungan dengan kekuasaan. Surah As-Sad ayat 26 dan surah An-Nur ayat 55. Ya, ini surat An-Nur. Nah, dalam surah An-Nur ayat 55 ini yang saya bilang tadi, Pak.
wa'adallaha alladhina amanu minkum wa amilu shalihat liyastakhlifanahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Nah, sampai situ aja kita sudah cukup paham. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk menjadi pengganti penguasa di muka bumi seperti penguasa-penguasa sebelum mereka. Jadi syaratnya apa, Pak? Syaratnya apa? Beriman dan beramal soleh. Maka dari itu kalau imannya belum benar, amal solehnya belum benar, jangan mimpi pengen mendirikan negara Islam di negeri ini. Udah jangan usah mimpi-mimpi itu. Mendingan kita edukasi rakyat, kita edukasi kaum muslimin supaya pemahaman agamanya sama, supaya istri dan anak itu pemahaman agamanya sama dengan suami, supaya suami itu pemahaman agamanya sama dengan ustadz-ustadznya. Selesai. Berarti kalau sudah sama apa? Rasa cintanya juga sama terhadap agama. Kalau udah rasa cintanya sama apa? Kemauannya juga sama. Kalau sekarang kan yang mau cuma segelintir orang. Yang mau ngebongkar prostitusi cuma beberapa orang yang sadar, yang lain nggak mau. Udah gitu ada anggota dewan yang otaknya udah pada lempeng, mau menghapus aturan minuman alkohol. Sebagian bilang hari gini masih kepikirannya masih keterbelakang. Alkohol itu ukuran halal haram, ukuran agama, bukan masalah modernisasi. Ya Pak? Kalau ada yang jawab bilang-bilang, ada saya dengar tuh di TV statement anggota DPR, hari gini pemikirannya masih terbelakang. Orang minum alkohol itu bukan berarti modern. Dari zaman Nabi Nuh orang sudah minum alkohol. Dari zaman Nabi Nuh, zaman purba orang sudah minum alkohol. Mesir kuno itu sudah minum alkohol. Jadi orang yang minum alkohol itu, minuman rumah-rumah itu orang kuno, bukan orang modern itu. Kalau ada yang jawab bilang begitu ya, lu jangan ngaku modern lu kalau lu minum minuman yang alkohol. Orang zaman Nabi Nuh minum alkohol, Romawi kuno minum alkohol, Yunani kuno minum alkohol, Mesir kuno minum alkohol, orang Babilonia minum alkohol. Jadi kalau lu minum alkohol, lu sama mereka, lu orang kuno bilang gitu. Bilang gitu. Bukan merasa modern, lu bego amat lu masa modern. Orang Babilonia di Irak udah fermentasi anggur sama zaitun. Berarti kalau kita minum alkohol sama mereka, orang-orang kuno. Orang modern gak minum alkohol, Pak. Minumnya bajigur. Bajigur nggak ada zaman Mesir kuno kan, baru-baru aja kan. Bajigur minumnya bandrek, bajigur enak gitu. Saya masih kecil sering minum bajigur. Jelas ya? Clear ya? Perbedaannya jelas ya tadi ya? Ya udah kita tinggalin kalau udah jelas. Sekarang kita mau berbicara khalifah sebagai individu yang melekat pada diri kita masing-masing. Yang seperti surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, yang bagian kekuasaan dan kita udah itu tuh angan-angan aja. Sudah berat. Kita sendiri belum tentu mau. Ya, saya dulu mudah-mudahan di sini tidak ada. Saya ngomong-ngomong mengenai hijab, habis itu saya dibisikin sama ketua majelis taklimnya. Pak Ustadz, anak saya perempuan juga belum berhijab. Saya senyum-senyum dalam hati ketua majelis taklim lagi. Itulah fenomena umat Islam ya di Indonesia. Jadi kita emang belum sempurna, kita harus mengakui itu. Dalam kajian ini kita akan membahas khalifah dalam makna sebagai individu makhluk Allah, penerima amanah untuk mengurus bumi, yang tentu saja amanah itu diberikan kepada manusia. Dalam hal ini Allah menegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hammalahal insanu innahu kana zuluma jahula. Allah itu menawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung akan sebuah perjanjian. Tetapi perjanjian itu tidak bisa diterima oleh makhluk-makhluk Allah karena takut tidak bisa menanggungnya. Maka perjanjian itu diterima oleh bapak kita Adam. Cuma sayang turunan Adam, kata Allah, kana zuluma jahula. Banyak yang zalim dan banyak yang bodoh. Sebetulnya Adam udah bikin janji sama Allah. Dam, sini Dam. Gue turunin lu ke bumi. Tapi ada komitmen. Apa komitmennya? Kalau kamu dan keturunanmu berbuat dosa,
akan disiksa masuk neraka. Kalau kamu dan keturunanmu berbuat kebaikan, akan mendapatkan pahala masuk surga. PR dong, kata Allah gitu kira-kira. Mau? Mau, ya udah turun ke bumi. Turun Adam. Itu ada perjanjian loh Pak. Jadi kita jangan, pernah nggak bapak-bapak terbesit di dalam diri bapak-bapak? Ini gara-gara ajaran agama gue jadi risau nih. Ini salah, itu salah. Pernah nggak berpikir begitu? Jujur aja. Kalau saya pernah Pak. Coba Allah itu nggak bikin agama, atau kalau bila perlu nggak bikin manusia. Udah selesai langsung aja di surga, nggak usah kemana-mana. Kita kalau ngebayangin neraka yang mengerikan itu, yang mengerikan, saya sering terbesit di hati saya. Nyesel gue belajar agama, gue jadi tahu dah tuh. Kalau tahu kan wajib melaksanakan. Jadi kita harus paham, Bapak kita sudah membuat perjanjian sama Allah. Maka untuk mengingatkan perjanjian itu supaya tetap berjalan dengan baik, diutuslah Nabi dan Rasul. Ingetin lagi, diingkarin, ingetin lagi, diingkarin, ingetin lagi, sampai Isa, sampai Rasulullah. Terakhir udah nggak mau diingetin lagi sama Allah, terserah lu lah kata itu. Ya isna masyi'ta. Jadi khalifah yang maksud dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu bermakna individu dan melekat pada diri kita. Jelas ya? Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah berkata kepada para malaikatnya bahwa dia akan menciptakan manusia untuk memelihara dan menjalankan hukum-hukumnya di muka bumi, dalam makna makhluk individu, bukan dalam makna kekuasaan. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya makna kata khalifah. Ini jelas ya. Jadi makna kata khalifah itu ditulis dalam kitab tafsir. Tafsirnya ada di rumah. Kalau baca ini murni saya ambil dari kitab tafsir aslinya nih tulisan. Ayyu qauman yukhallifu ba'duhum ba'dan. Qarnan ba'da qarnin wajilan ba'da jillin. Kama qala ta'ala fi suratil An'am ayat 165. Jadi gini, yang dimaksud dengan khalifah kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yaitu satu kaum yang menggantikan kaum sebelumnya, ba'duhum ba'dan. Qarnan ba'da qarnin, satu masa setelah masa lainnya. Ya. Jilan ba'da jilin, satu generasi setelah generasi sebelumnya. Kira-kira begitu. Seperti perkataan Allah dalam surah Al-An'am ayat 165. Jadi jelas ya, khalifah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu bukan makna kekuasaan. Dan khalifah itu dalam ajaran Islam bukan semata-mata berbicara tentang kekuasaan, tapi juga berbicara tentang individu. Clear? Maka dengan pengertian demikian, setiap individu adalah khalifah. Setiap kita adalah khalifah. Dalam makna pemikul amanah Allah untuk menjaga bumi, menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi. Saya tuh suka sama Pak Nana, dia menjaga bumi dia. Ngurusin pinggir sungai, tapi bagian yang itunya aja dulu. Tapi kan itu udah lebih baik ya. Dulu nanam pohon jati, nanam pohon nangka, sekarang bikin taman saya lihat. Itu namanya menjaga bumi. Betul itu betul. Karena Rasulullah pernah dalam sebuah hadis mengatakan, tanamlah pohon walaupun besok akan kiamat. Saya paling demen nanam pohon Pak. Dan saya paling tidak suka ada orang nebang pohon. Terus terang aja. Kecuali kalau terpaksa mengganggu ya. Bener Pak, saya tuh dari dulu paling tidak suka sama orang nebang pohon. Karena orang tua saya kebunnya lebar dulu. Bapak tahu tidak orang nebang pohon itu tanaman hijau? Itu menghilangkan potensi oksigen loh. Yang harus kita hirup. Kan oksigen itu harganya mahal Pak. Ingat aja waktu COVID kemarin. Susahnya minta ampun dari oksigen. Ya. Saya paling tidak suka orang pohon ditebang, oksigen hilang. Dalam kajian ini kita akan mempersempit tugas dan fungsi khalifah dalam makna individu. Dalam keluarga dan masyarakat yang sebenarnya lebih penting. Ini lebih penting Pak sebelumnya. Jadi kita jangan ngomong-ngomong khalifah dalam makna kekuasaan, itu mah jauh, nggak usah kita pikirin dulu. Kita pikirin aja dulu tugas kita sebagai khalifah di rumah. Ya, ini lebih penting. Baik. Telah kita bahas bahwa makna khalifah sebagai wakil Allah dalam menjalankan hukum-hukumnya yang melekat pada individu setiap mukmin, Lalu apa yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan fungsi kita sebagai khalifah? Ini ada ayat yang sudah populer. Semua bapak udah pasti dengar, nggak mungkin nggak. Kalau nggak dengar berarti aneh.
Allah ngomong begini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatu ghilazun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semuanya udah pernah dengar dong ayat ini? Udah pernah dengar kan? Udah berkali-kali pasti. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan batu dijaga dengan malaikat-malaikat yang gagah perkasa, yang tidak pernah ingkar kepada Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah. Bapak-bapak sekalian, tancapkan ayat ini di otak kita, di benak kita, terutama kita yang udah pada tua-tua ini, yang sudah sebentar lagi meninggalkan dunia. Tugas kita adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang mengerikan. Tanamkan baik-baik ya. Saya kalau udah berbicara ini, saya suka agak-agak emosional dan agak-agak gimana gitu, sedih. Betapa beratnya tanggung jawab seorang ayah dan seorang suami. Seharusnya ini didengar oleh para istri dan anak-anak kita gitu. Jadi minimal kita pulang sediain teh, sediain kopi gitu ya, karena tanggung jawab kita berat. Belum lagi nyari duit ke kantor, diomel-omelin bos, kecuali yang udah pensiun ya. Jadi acuan utamanya sebagai khalifah dalam makna individu surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Clear ya? Nah, ini penjelasannya. Ini penjelasannya penting. Ini juga di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menukil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Apa penjelasan makna qu anfusakum wa ahlikum nara? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ibnu Katsir ngomong begini. Ini hadis, bukan penjelasan dia, ini hadis yang dinukil. I'malu bi ta'atillah. Kerjakanlah segala sesuatu dengan taat kepada Allah. Wattaqu, dan takutlah ma'asillah bila kita bermaksiat kepada Allah. Itu namanya qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum. Ya. Wa'maru ahlikum bi zikrillah. Perintahkanlah keluargamu, ahlikum, bi zikrillah, agar mereka semua mengingat Allah. Nanti pulang ke rumah kasih nasihati istri, nasihati anak ya Pak. Yanjikumullahu minan nar. Yanji ini artinya bertahan. Jadi posisikanlah dirimu selalu bersama Allah dan menjauh dari neraka, kira-kira begitu. Nah, ini yang terpenting. Wa tas'adu ahlikum bittaqwallah. Ini bahasa kasih sayang. Dan tolonglah keluargamu untuk selalu bertakwa kepada Allah. Tuh, tadi kembali seperti omongan Jainuddin MZ yang tadi saya bilang tuh. Jangan sibuk-sibuk jadi sujud di masjid, pakai kopiah nggak pernah lepas, baju koko nggak pernah lepas, gamis nggak pernah lepas, kain sarung nggak pernah lepas. Anak tidak sholat, istri tidak mengerti ilmu agama. Padahal perintahnya, tolonglah keluargamu untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ya. Sekarang ini memang sering fenomena begitu. Wah, baca Al-Quran di masjid berjam-jam, di rumah tidak baca Al-Quran. Di rumah kita ngaji ya Pak ya. Pastikan kita baca Al-Quran di rumah. Jangan cuma di Masjid Ibnu Sabil saja. Sebab Rasulullah bilang begini dalam sebuah hadis, aktsaru min tilawatil Qur'an fi buyutikum fa innal baiti alladzi la yaqra'ul Qur'ana ayyakul khairihi wa yaksaru syarrihi wa yaddikil ala ahlihi. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu, bukan di masjid sekedarnya aja untuk menggaungkan syiar, tapi lebih banyak di rumah. Fa innal baiti alladzi la yaqra'ul Qur'an ayyakul khairihi.
Karena sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran akan sedikit kebaikannya, wa yaksaru syarrihi, banyak keburukannya, wa yadiki ala ahlihi, membuat sempit hati pemilik rumah itu. Ya. Jadi ada sekolah-sekolah, Pak, yang gara-gara online ini saya jadi sering di rumah ya, saya tahu. Yang kalau pagi tuh siswanya wajib baca Al-Quran. Jadi di rumah-rumah itu saya lihat kalau pagi anak-anak siswa-siswa itu pada ngaji dulu, baru mereka belajar. Ya minimal kita nggak baca, anak kita yang baca. Atau minimal istri kita yang baca. Tapi selalu rumah itu dihiasi dengan lantunan-lantun ayat suci Al-Quran. Ya, terutama pengurus masjid nih. Pengurus masjid jangan sibuk-sibuk di masjid aja, rumahnya dibiarin. Ya. Rasulullah juga berkata, afdalu sholati rajulu sholati fi baitihi ila maktubah. Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki itu adalah sholat di rumah ila maktubah ya, kecuali sholat wajib yang 5 waktu itu. Yang di sini kan rata-rata rumahnya dekat sama musola. Kalau bisa sholat rawatib, kalau bisa sholat qobliyah ba'diyah di rumah, sholat aja nggak apa-apa. Habis itu langsung ke sini. Kan 10 menit masih ngubar. Tahajud di rumah, duha di rumah. Karena Rasulullah bilang itu, hiasi rumah itu dengan baca Al-Quran, dengan sholat-sholat sunnah. Ila maktubah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib yang 5 waktu harus di masjid. Jelas ya? Nah, berkenaan dengan ayat tadi, Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, kulukum ra'in famas'ulun an ra'iyati fal amiru alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Nah, ini yang nomor 2 yang penting. Wa rajula ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban. Seorang raja, seorang presiden, seorang amir akan dimintakan pertanggungjawaban atas rakyatnya. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi pastikan keluarga kita paham ilmu agama dan melaksanakan ilmu agama. Tolonglah mereka agar tetap bertakwa kepada Allah. Kalau kita cinta sama mereka, kecuali kalau nggak cinta, cari lagi bolehlah. Jelas ya? Seorang wanita juga pemimpin terhadap anak-anaknya, kata hadis ini. Bahkan seorang hamba sahaya juga pemimpin terhadap harta tuannya yang dititipkan kepadanya. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi itulah hikmah makna khalifah yang melekat pada diri kita, dan seharusnya kita menyadari hal ini. Maka apabila semua orang Islam itu ilmu agamanya sama, pemahamannya sama, keinginan untuk melaksanakannya juga sama, rasa cintanya sama, ketika ada orang yang mencetuskan, ayo kita mendirikan imarah Islam, semuanya insya Allah mendukung. Kalau yang paham cuma sebagian, yang mana mau didukung? Tidak kenal maka tidak cinta. Begitu kan? Nah, tanggung jawab berikutnya adalah, itu tadi kan bicaranya mengenai akidah, mengenai iman. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja mewajibkan seorang suami atau ayah yang melekat pada fungsi khalifah untuk memastikan anak istrinya menjadi hamba Allah yang taat, tetapi juga memastikan anak-anaknya cukup perbekalan ilmu pengetahuan dan materi. Ini penting ya Pak. Jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita jadi orang susah. Karena Rasulullah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu boleh jadi menyebabkan orang menjadi kafir. Jadi jangan tinggalkan anak kita dalam keadaan susah. Minimal bekali mereka dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Kalau kita tidak bisa beliin mereka rumah, siapin harta, tapi ilmu pengetahuan yang cukup, supaya mereka tidak dalam keadaan susah. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu khawatir, kamu takut kalau kamu meninggalkan anak turunmu, anak-anakmu dalam keadaan lemah ilmu pengetahuan, lemah harta. Ya.
minimal ilmu pengetahuan kita cukupkan mereka. Tentu ilmu pengetahuan itu relatif bapak-bapak sekalian. Bukan saya harus bilang, Pak anaknya harus sarjana sekolah di sekolah bagus, enggak juga. Ya relatif saja sesuai dengan situasinya. Clear ya Pak? Nah, terus kenapa kok dari tadi Pak Ustadz itu ngomongnya laki-laki, mulu tanggung jawabnya, perasaan berat banget. Ngedidik ilmu agama juga, nyari duit juga, memastikan mereka jadi hamba Allah yang taat juga. Kenapa nggak dibebankan kepada perempuan? Itu sudah kodratnya, jangan ditentang, sebab Allah bilang begini dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah qawwamuna, pengayom, pelindung, pengayom ya Pak, bukan penguasa, pengayom, pelindung, maka dari itu lembut-lembutlah kepada wanita. Pengayom, pelindung 'alan nisa. Kenapa bisa begitu? Allah bilang bima fadallahu ba'duhum 'ala ba'din. Karena Allah lebihkan laki-laki dari perempuan. Otaknya dibuat lebih pintar, emosinya lebih terjaga, psikologinya lebih stabil. Jadi Allah itu membebani tanggung jawab juga dilengkapi dengan perangkat. Karena memang kita udah dilebihkan dari wanita. Jadi tanggung jawabnya melekat pada kita. Rasulullah pernah bilang dalam sebuah hadis begini, Istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dil'in wa inna a'waja syai'in fi dil'in a'lahu idza dhahabbat tukimuhu kasratahu. Berwasiatlah kalian dengan wanita, berhati-hatilah kalian dengan para wanita, istri-istrimu. Kenapa? Innal mar'ata khuliqat min dil'in. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuknya yang paling bengkok, a'waja, a'luhu bagian bawah, bagian pangkal. Kata Rasulullah, idza dhahabat tukimuhu, apabila kalian coba-coba ngelurusin, kasratahu, dia pasti akan patah. Jadi berhati-hatilah. Jadi berlembut-lembutlah kita dengan wanita. Makanya saya itu kalau sama wanita lembut Pak kalau bicara itu. Kalau habis ceramah tuh kalau ada jamaah perempuan lembut saya ngomong. Makanya banyak yang ngajakin nikah lagi. Ya karena lembut-lembut itu, ya. Baik, itu tadi fungsi khalifah sebagai individu. Sekarang khalifah sebagai, kita pun menjalankan fungsi khalifah di tengah masyarakat. Gimana nih Pak Ustadz? Pedomannya banyak Pak. Pedomannya di dalam Al-Quran itu banyak. Bagaimana kita sebagai seorang muslim mengambil tanggung jawab aktif di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya begitu ya Pak. Saya itu waktu di rumah sakit ngelihat video Pak, video siaran bola. Siaran bola itu menceritakan tentang perilaku pemain-pemain bola Liga Inggris yang agamanya Islam. Banyak yang mengikuti masuk Islam. Bapak tahu karena apa? Karena perilaku mereka yang terpuji. Jadi si Muhammad Salah, siapa, Pogba, yang muslim-muslim tuh mereka perilakunya terpuji semua, sehingga banyak orang Inggris mengikuti agama Islam. Nah kita itu di tengah masyarakat juga begitu Pak, perilaku kita harus terpuji supaya orang-orang non muslim lihat, oh orang Islam itu memang baik, ya. Nah, saya tuh selalu berpesan di mana masjid, saya tuh selalu berpesan, saya sering WA teman-teman, selalu sebarkan senyum, sebarkan kedamaian, jangan membuat permusuhan, terutama dengan tetangga, hormati tetangga. Itu saya pegang banget itu. Insya Allah, alhamdulillah sudah 20 tahun lebih tinggal di Pamulang nih, boleh cek tetangga saya. Karena Rasulullah bilang begini dalam sebuah hadis, kalau kita ingin tahu sifat seseorang, tanya sama tetangganya. Nggak usah tanya sama saudaranya, saudaranya jauh. Tanya sama tetangganya, itu orang baik apa buruk, tanya sama tetangganya. Itu yang paling saya jaga itu. Saya selalu nasihati anak istri saya, udah kita ngalah aja. Biasanya kan kalau di gang-gang kecil nih urusannya mobil lah, urusan apalah, jemuran lah, urusan-urusan kecil, sudah kita ngalah, jangan ribut. Karena kita malu entah kita ada pada mana. Sifat seorang muslim harus begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sebaiknya dia menghormati tetangganya. Clear ya? Nah, pedomannya apa? Allah sudah bilang dalam surah Al-Imran ayat 110. Dikit lagi ya Pak. Udah terang banget ini. Kuntum khairu ummatun ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua orang Islam ini adalah umat yang terbaik. Ingat-ingat ini Pak, kita ini umat yang terbaik Pak, lebih baik dari umat-umat lainnya. Jadi perilaku kita harus baik. Jelas? Jangan kita mau, sama aja kita jangan mau. Perilaku kita sama baiknya sama umat yang lain, jangan mau. Kita harus lebih baik dari mereka dalam segala hal. Karena yang bilang kita baik itu bukan kita, Allah yang bilang. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syaratnya harus memerintahkan yang baik, mencegah dari yang mungkar. Kalau ada tetangga berantem jangan dikompor-komporin ya Pak. Harus didamaikan. Si Anu begini, udah nggak usah diribut-ributin, damai-damain aja. Hidup kita ini udah pada tua, bermusuhan sama tetangga, apalagi sesama muslim, gak ada bagus-bagusnya. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, itu pedomannya. Clear ya? Kalau kita menjadi khalifah di masyarakat umum. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, makna khalifah dalam pengertian ajaran Islam bukan hanya bermakna kepemimpinan atau kekuasaan, tetapi juga bermakna tanggung jawab individu sebagai hamba Allah. Menjadi seorang mukmin yang benar adalah menyadari bahwa kita memikul tanggung jawab sebagai wakil Allah dalam menjalankan hukum-hukumnya di muka bumi. Yang gampang-gampang aja dulu, nggak usah berpikir yang berat-berat. Menyebarkan kebaikan menurut hukum Islam di dalam keluarga yang utama dan di tengah-tengah masyarakat sebagai tanggung jawab syiar Islam. Ya. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, luar biasa ya, bahasanya mendapatkan cukup clear. Insya Allah mungkin di antara para jamaah yang menyampaikan pertanyaan ya, untuk menggali lebih dalam lagi ataupun menyampaikan pengalaman, apa tuh? Silakan. Ya silakan. Jadi umat Islam itu tidak memahami agamanya, sehingga ketika ditawarkan syariat Islam malah menolak. Jadi agar umat Islam ini paham baru setuju. Tapi saya melihatnya seperti telur atau ayam dulu. Jadi ketika umat Islam ini tidak melaksanakan syariat Islam, umat Islam jadi jauh dari Islam sehingga tidak paham. Ketika diajak untuk bersyariat Islam, harus dipahamkan dulu. Nah, siapa yang memahamkan? Padahal yang memahamkan itu adalah negara yang menerapkan syariat Islam. Jadi mana yang sebenarnya terjadi siklusnya? Apakah negara ini tegak kemudian mendakwakan Islam sehingga umatnya setuju dengan Islam, atau saat ini seperti ini kan kita sulit gerakan-gerakan yang bertentangan dengan syariat malah lebih kuat organisasinya dibanding dengan kita yang mendakwakan Islam yang kurang terorganisir. Baik, sekarang pertanyaannya, mari kita lihat sejarah. Rasulullah itu ketika ingin mendirikan imarah Islam di kota Madinah, berawal dari atas apa dari bawah? Dari bawah kan? Dari dirinya dulu, lalu istrinya, lalu ponakannya Sayyidina Ali, lalu sahabatnya Abu Bakar, lalu budaknya, pelayannya, lalu masyarakat umum dari kalangan bawah. Lalu menyebar ke kalangan bangsawan, lalu mereka hijrah. Setelah hijrah, lalu Islam tersebar dengan luas. Baru mendirikan imarah, kepemimpinan. Artinya apa? Tetap kepemimpinan itu, kekuasaan itu harus dibangun dari bawah supaya landasannya kuat. Lalu kalau pertanyaan ini seperti ayam dan telur, mana lebih dahulu? Kalau orang diajak untuk menjalankan ajaran, menjalankan syariat Islam, mereka tidak mau. Mereka menghindar. Mereka tidak mau karena mereka tidak teredukasi dengan baik. Terus kan situasi negara seperti ini, kita abaikan itu.
Fungsi pendidikan umat biarkan dijalankan oleh para dai, oleh para masjid-masjid, oleh musola-musola, oleh sekolah-sekolah agama. Kita tidak perlu khawatir. Kita semua apabila mau mengambil peran positif, para ustadz, para kiai, para ulama, termasuk orang-orang awam yang menyelenggarakan organisasi kecil-kecil seperti masjid ini, melakukan mendirikan majelis-majelis taklim, pelan tapi pasti orang akan teredukasi dengan baik. Kalau sudah teredukasi dengan baik, mereka akan mengerti. Kalau mereka sudah mengerti, maka akan timbul rasa cinta, maka akan timbul kemauan yang sama. Saya menjadi saksi, Pak. Di Jakarta ini dulu ada fitnah keji. Orang berhijab disangka menyebarkan racun. Ingat nggak peristiwa jilbab beracun? Ingat, Pak? Pernah dengar di Jakarta dulu? Habis itu orang yang berjilbab tumbuh di mana-mana. Waktu itu pakai jilbab di sekolah negeri, waktu menterinya Fuad Hasan, tahu Bapak yang seumur dengan saya pasti tahu, yang umurnya 45, 46, 47 sampai 50. Menteri Pendidikannya Fuad Hasan dilarang. Paling di sekolah negeri itu cuma ada 1-2. Sekarang saudara-saudara pergi ke sekolah agama, sekolah umum di Tangsel ini, separuh dari siswanya berhijab. Itu bukan sekolah agama loh. Saya waktu itu anak saya lulus SD Islam, mau masuk ke SMP 4, saya datang, masjidnya lebih bagus dari sekolah agama. Di SMP 4 tuh, saya lihat anak-anaknya berhijab. Ini sekolah negeri apa sekolah agama? Nah, itu maksud saya. Selama setiap individu mengambil peran untuk mendidik dirinya dan mendidik lingkungannya, maka nanti akan tumbuh kemauan bersama. Sekarang ini tidak akan tumbuh kemauan bersama, Pak. Kenapa? Ya karena memang kita tidak paham, jujur saja. Dan juga saya berpesan kepada penyelenggara pendidikan informal seperti majelis taklim ini, kalau mencari bahasan tuh mencari bahasan yang sedikit mendidik, jangan yang itu-itu aja. Itu yang menjadi masalah nih, masalah di pesantren maupun masalah di lingkungan masyarakat umum. Dari saya sering nyindir nih ibu-ibu pengajian, termasuk ibu saya dulu waktu masih ada, dari dulu ngaji itu belajar Asmaul Husna aja. Kapan belajar hukum halal haram, saya bilang kayak gitu. Ya karena memang kitanya itu yang salah, tidak mau melakukan progres dalam pendidikan agama. Satu. Yang kedua, di pesantren juga begitu, Pak. Saya baru sadar setelah saya keluar dari pesantren. Kita diajarin hukum muamalah di fikih waktu sanawiyah dan aliyah. Tetapi itu anak pesantren gak ada yang nanya sama ustadznya, Pak Ustadz ini bagaimana caranya menerapkan jual beli yang tanpa riba. Gak ada yang nanya tuh. Harusnya nanya kita. Dan ustadz itu pesantren-pesantren itu harusnya dipacu untuk tidak melaksanakan riba. Terus gurunya ustadznya bilang, bunga bank itu adalah riba. Kalau bunga bank riba, bagaimana caranya kita tidak naruh di bank? Ada nggak lembaga lain yang non riba? Itu yang kita tidak tanya di pesantren. Harusnya kita tanya dulu itu. Sehingga mulai timbul tercetus lembaga-lembaga non bank yang non riba, perkreditan-perkreditan yang non riba, gitu loh. Kita abaikan kekuasaan. Penguasa itu tidak berpihak pada Islam. Memang kita rada beratnya kenapa? Karena banyak orang Islam yang menjadi munafik karena terpengaruh dengan kekuasaan. Tapi itu biarkan saja, itulah dinamika perjuangan. Selama masih ada perjuangan itu masih bagus. Kenapa? Pahala masih mengalir. Edukasi terus rakyat, edukasi terus masyarakat supaya mereka timbul rasa cinta terhadap agamanya, mau melaksanakan ajaran agamanya. Dan saya tidak pernah khawatir itu. Kenapa saya tidak pernah khawatir? Saya sudah melihat fenomena itu. Orang yang bernikah, bagaimana dicercanya kan di media sosial. Tapi apakah yang bernikah kurang? Enggak. Para artis malah banyak yang bernikah sekarang. Ini kita nggak usah khawatir. Clear ya? Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan pada Ustaz ini apa namanya? Kan ada tujuan penerapan syariah ya, atau maksud syariah. Salah satunya misalkan menjaga harta. Nah,
bagaimana kemudian harta umat bisa dijaga kalau tidak ada negara? Nah ini pentingnya kita harus ada negara. Dalam hal ini adalah daulah Islam atau daulah khilafah ya. Khilafah itu kalau yang saya pahami itu kan betul pengganti, tapi kalau bicara kekuasaan itu kan sebenarnya pengganti Rasulullah ya dalam hal mengurusi urusan masyarakat, urusan dunia dan seperti itu. Nah maksud saya kita nggak akan mungkin bisa menjalankan syariat secara total ya kalau tanpa ada negara, itu maksud saya. Karena apa gini kan? Ada hukum-hukum Islam yang memang taklifnya dibebankan oleh individu, seperti sholat kan gitu. Tanpa ada peran negara pun menurut saya kita nggak ada alasan atau uzur untuk menjalankan sholat. Tapi bagaimana kemudian ketika ada seorang pencuri gitu kan ya, yang sudah mencapai nisab dan secara di pengadilan terbukti dia memang mencuri bukan karena lapar, maka itu kan harus dipotong tangan gitu kan. Nah, yang diberi hak oleh Allah atau otoritas oleh Allah untuk melaksanakan itu kan negara gitu. Nah itu sebenarnya sih, jadi mungkin pembahasannya sebenarnya menurut saya harus dipisahkan antara khalifah dalam arti kita sebagai individu pemimpin dalam rumah tangga dan khalifah dalam arti kekuasaan gitu. Karena ya kalau dari yang saya kutip dari Imam Al-Ghazali sendiri kan ya antara agama dan negara itu kan seperti saudara kembar gitu Ustaz ya. Jadi agama sebagai pondasi agama sebagai pondasi, negara adalah penjaga seperti itu. Nah itu maksud saya. Jadi ada banyak hukum Islam yang itu tidak akan bisa dilaksanakan kalau tanpa ada negara. Makanya ada kaidah usul yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib ya. Suatu kewajiban tidak akan terlaksana tanpa ada sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu menjadi wajib. Nah sekarang pencurian kan banyak yang seharusnya dipotong tangan, perzinahan banyak itu yang seharusnya itu diberlakukan hukum rajam bagi yang muhsan dan cambuk yang muhsan gitu. Tentu hukum ini nggak akan tegak kalau kemudian tidak ada institusi yang memang diberi otoritas oleh negara untuk melaksanakan itu gitu. Nah mungkin itu sedikit tambahan dari saya, atau mungkin bisa menanggapi. Baik, itu statement itu benar. Saya setuju. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam surah An-Nur dalam surah Sad ayat 26. Kan ada khalifah, ada khilafah dalam makna kekuasaan. Dan kalau sudah dalam makna kekuasaan, maka dibebankan kepadanya tanggung jawab untuk melaksanakan hukum. Seperti Allah katakan, inna ja'alnaka khalifah fil ardi fahkum bainan nas. Kalau Anda sudah menjadi pemimpin, maka hukumilah manusia dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Itu benar. Nah, tetapi permasalahannya kondisi itu tidak memungkinkan untuk saat ini di Indonesia. Maka kalau tidak dimungkinkan adalah kita jalankan fungsi yang pertama tadi, fungsi yang lain, fungsi yang individu. Memang benar yang bisa menjalankan itu adalah kekuasaan. Hukum hudud harus dijalankan, hukum jinayah harus dijalankan dengan kekuasaan. Nggak boleh orang individu motong-motong tangan sembarangan gitu kan. Itu dengan kekuasaan. Tapi itu tidak mungkin. Maka karena tidak mungkin, kita edukasi umat supaya mereka tidak mencuri, supaya mereka tidak berzina, supaya mereka tidak minum minuman keras. Itu saja sampai di situ. Saya kira gitu. Itu yang di situ. Saya punya teman ya, mungkin sekarang nggak tahu. Saya sering diskusi sama beliau. Jadi Hizbut tadi itu tidak akan mungkin bisa menegakkan khilafah sendiri, ya. Tapi Hizbut harus bersama umat. Maksudnya apa? Nah, pertanyaannya akan muncul kalau bagaimana kemudian umat akan mendukung kalau mereka tidak paham, dan bagaimana mereka akan paham kalau tidak ada yang memahamkan. Nah, disinilah kemudian sebenarnya Hizbut Tahrir itu mengambil peran di situ. Jadi memang bagaimana kita mengedukasi umat, memahamkan umat dengan syariat yang ketika nanti kemudian umat secara umum paham akan terbentuk opini umum gitu. Nah, sehingga nanti itu terjadi kekuasaan yang revolusi yang sifatnya alami ya, tidak seperti revolusi yang digagas oleh orang-orang sosialis maupun orang kapitalis yang berdarah-darah dengan kudeta gitu kan. Dalam Islam pun kudeta tersebut kan haram seperti itu ya. Nah, seperti itu sih. Jadi kami sebagai organisasi ya hanya menjalankan peran itu, mengedukasi umat ya
kalau misalkan saya sendiri sudah makan anak, kami ini posisinya sebenarnya sebagai bentuk kecintaan kami pada negeri ini gitu ya. Negeri ini ada punya banyak masalah. Nah, kami sebagai penduduk negeri ini, ya kan berusaha membantu itu menemukan solusi. Nah, kalau solusi itu belum diterima, ya kami juga nggak bisa memaksakan kan gitu. Karena ya ini tadi memang umat harus dipahami. Saya sepakat. Betul, nggak usah khawatir, berjuang aja terus. Kalau masalah wadah itu kan bisa berganti-ganti, bentuknya bisa berubah-berubah. Yang penting edukasi terus umat. Kalau saya itu tidak alergi dengan ormas-ormas Islam dari dulu, walaupun saya tidak tidak berafiliasi ke salah satu ormas ya. Cuma memang saya itu dibesarkan dalam nuansa hidup, dalam nuansa Muhammadiyah. Tapi saya tidak alergi dengan, saya sendiri sekolah di pondoknya NU. Jadi saya tidak alergi dengan seluruh ormas. Berjuang saja terus, tidak usah khawatir. Saya dari awal mendukung HTI, walaupun saya bukan orang HTI, tapi saya mendukung. Cuma perkara itu dibubarkan itu kan karena opini penguasa, ya kan, kita sendiri belum tentu mengatakan demikian. Buat saya kepada seluruh saudara-saudara ormas Islam yang bertugas mengedukasi umat, lakukan saja terus, berjuang. Kalau masalah wadah itu bisa berganti-ganti. Ya, FPI dibubarin juga bikin forum baru gitu. Saya kira gitu ya. Terima kasih ya. Jelas? Bisa dilanjutkan sambil nanti sudah lama dan menikmati hidangan sarapan. Baik, Ustaz, mungkin kita sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan walaupun hadis subhanallah wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.